Selamat malam Mitra Arbas, dan saatnya di malam hari ini kita lanjutin lagi tentang acara jagung sejarah seperti kemarin-kemarin ya. Dan di malam hari ini masih tetap bareng dengan teman-teman dari Yayasan Harga Kencana, satu yayasan yang bergerak dalam bidang penelusuran penelitian sejarah Kota Pati. Dan malam hari ini ada Bapak Dr. Ante Joko Wahyono, selamat malam Pak. Juga Bapak Ayib, selamat malam Pak Ayib. Dan selamat malam buat Mitra Arbas yang malam hari ini mandeng di 102.6 Arbas FM di acara jagung sejarah. Dan di malam hari ini kita akan melanjutkan cerita yang kemarin Pak, atau masih Pak ya? Iya. Itu Pak ya. Ya oke Pak. Ya sebelum kita lanjutkan lagi tentang materi tentang Trenggono tadi Pak ya. Demak ya Pak. Demak ya. Sebelum kita lanjut ceritanya lebih lanjut, kita dengarkan dulu yang lewat ini. Ya, jadi kita merujuk kembali dari pembicaraan kemarin. Jadi di masa-masa pemerintahan Trenggono di Demak, ya. Jadi kalau di Pati itu yang menjadi pembesarnya itu adalah Ki Ageng Pati, atau yang disebut Ki Ageng Rang ketiga. Itu era-eranya Trenggono. Nah di masa Trenggono ini tercatat di tahun 1527 ini Sultan Trenggono ini mengadakan gerakan ekspansi baik ke wilayah barat yang dipimpin dengan panglimanya itu Fathaillah, itu menaklukkan Banten dan Sunda Kalapa. Sementara Sultan Trenggono itu ke timur, menaklukkan kadipaten-kadipaten pesisir utara sampai di wilayah Blambangan, tepatnya di Panarukan dan Pasuruan. Nah itu gerakan itu secara masif diawali dari Pati, menaklukkan dulu Pati. Itu yang tercatat dalam sejarah, dan ternyata saya baca dari bukunya yang ditulis oleh Pramudia Anantatur, ini seorang sastrawan besar. Cuman dia itu tersangkut oleh komunis, kemudian ditahan di Pulau Buru. Dia menuliskan itu di Pulau Buru ketika dalam tahanan, hanya diingat-ingat, kemudian setelah dia dibebaskan di Pulau Buru itu baru ditulis. Itu dalam buku Arus Balik. Dia dapat sumber-sumber itu dari catatan seorang ex tentara Portugis yang kemudian menjadi pedagang. Yang ketika itu catatan itu ditemukan di Pasturan Ternate. Itu mencatat adanya peristiwa peperangan di era Trenggono. Nah, ini yang dijadikan oleh Pram yang disusun dalam buku Arus Balik. Nah di situ diceritakan bahwa ketika itu Trenggono menyerang negeri Santenan yang dimaksud Pati ya. Diceritakan bahwa Pati mengalami kekalahan karena diserang oleh Demak. Yang kemudian tentara-tentara Pati ini lari ke timur, kemudian bergabung dengan tentara dari Kabupaten Blora. Itu yang tercatat, yang ditulis oleh Pram. Nah, masalahnya
yang itu dalam bukunya Pram tidak dituliskan waktu itu Pade itu di bawah pimpinan siapa. Sayangnya itu tidak ada catatan, hanya dia menulis adanya gerakan serangan itu. Di sisi lain, selain menguasai Pade, kemudian Trenggono ini pasukannya kemudian bergerak ke timur, dan pasukannya ini dipusatkan di Juwana. Artinya Juwana dikuasai. Nah, coba ini catatan dari Pram ini kita hubungkan dengan cerita tutur dari Kudus tentang pemberontakan Singojudho yang disebut juga Ki Dalang Becak. Dia adalah orang tua Ki Singosari yang tidak lain adalah Soponyono. Nah, dalam Bebat Pade sudah kita babar kemarin bahwa Singosari ini kan menjadi patenya Kembang Joyo. Nah, ini kita coba analisa di sini. Kalau seorang Soponyono yang dengan gelar Ki Singosari menjadi seorang patih Kembang Joyo, ini Kembang Joyo dalam tanda kutip karena ini adalah Pasemon. Tentunya ayah Singosari atau Soponyo ini punya pengaruh besar. Nah, ternyata bukan orang sembarangan. Nah, karena punya putra menjadi patih gitu loh. Tapi kok dalam Babat Jawa ya ditulis bahwa Ki Becak ini hanya seorang dalang. Nah, dari tutur dari Kudus dalam cerita ngadeke Masjid Kudus itu ternyata bahwa Ki Becak ini adalah bernama Singojudho. Itu memusatkan pasukannya itu di desa Mbati Alit Jepara. Kemudian pasukan Singojudho ini istilahnya itu ngeraman atau memberontak terhadap Demak dan berhasil mencuri beberapa pusaka Demak. Nah, konflik ini berlanjut, saya singkat saja ya, sampai akhirnya Singojudho ini dikalahkan. Nah, di sini peranan Sunan Bonang muncul, cuman tidak dengan secara kalau tutur itu ya, tidak secara fisik peperangan itu tidak, cuman ketika itu Sunan Bonang itu lewat di suatu sendang. Nah, ketika itu Singojudho dalam pelarian, lari masuk dalam sendang, bersembunyi dalam sendang. Nah, hanya Sunan Bonang kemudian menyatakan apa itu ketika itu loh, kok ono kubiak kubuk kayak bulus. Akhirnya Singojudho jadi bulus, cerita turnya begitu. Artinya ini ada suatu pasemon yang agak dirahasiakan tentang penangkapan Singojudho. Ada tabu misteri di situ sehingga diceritakan sedemikian rupa gitu loh. Nah, itu karena ternyata ada makam Singojudho di Demak. Itu di depan pintu masuk makam Kesultanan Demak ada secara terpisah. Nah, kalau dalam Babat Jawa ini diceritakan bahwa Ki Becak ini sebagai dalang sedang ditanggap oleh Ki Ageng Selo. Nah, kemudian Ki Ageng Selo tertarik dengan istri Dalang Becak. Kemudian Ki Dalang Becak dibunuh, istrinya direbut, termasuk Bendi Becak yang ini, Bendi Becak ini disebut Bendi atau ini kemudian menjadi pusakanya Mataram. Nah, siapa istri Ki Becak ini?
dari catatan silsilah Pangewa Panengen, ternyata istri Ki Becak ini disebut juga Nyi Ageng Warung, juga disebut ini adalah putri dari Nyi Ageng Ngerang pertama. Nah, artinya keturunan Ngerang. Tapi kalau dalam tutur ini wanita ini disebut Roro Kinasih. Itu yang diberi istri oleh Ki Ageng Selo. Nah, ini menarik ketika artinya kan seakan-akan Ki Ageng Selo yang menaklukkan Ki Becak atau Singgoyuda. Cuman di sini diceritakan kok Ki Becak ini sebagai dalang. Penangkapannya itu kan ketika Ki Ageng Selo nanggap wayang, bukan dalam peperangan. Kayaknya ini juga ada cerita yang disamarkan juga. Di sisi lain yang sangat populer juga tentang cerita Ki Ageng Selo menangkap Bledek. Kemudian Bledek ini ditawan di Demak, kurungi. Nah, terus Bledek ini konon ceritanya bisa dilepaskan oleh istrinya. Nah, ceritanya di sini Bledek gitu. Apakah cerita tersamar ini tentang sosok Bledek ini bisa kita bersamakan dengan pemberontakan Singgoyuda yang disamarkan dalam dongeng Bledek, penangkapan Bledek itu? Nah, di sisi lain ada suatu bahasa atau kalau kita tulis secara etimologis, posisi Ki Ageng Selo itu memang berada di daerah Grobogan kalau menurut jejak-jejaknya ya, dari tutur apa itu babat Jawa itu, dan dinyatakan oleh pihak keraton ada makam Ki Ageng Selo di Grobogan. Nah, saya curiga gitu loh. Pasalnya gini, di wilayah Grobogan itu ada suatu situs alam yang disebut Bleduku. Nah, wilayah makam yang disebut makam Ki Ageng Selo itu berdekatan dengan wilayah itu. Nah, ini perlu kita curigai, yang dimaksud Bledek apakah Bleduk? Jadi menangkap Bledek bisa dikatakan juga menangkap Bleduk. Kalau di Jawa kan ya nyepeng Bleduk, menguasai Bleduk, atau bisa katakan mengelola Bleduk. Kita ketahui bahwa Bleduk ini kan bisa menghasilkan garam. Pengertiannya mungkin bisa begitu. Nah, yang masih perlu kita gali lebih jauh ya tentang keberadaan Ki Ageng Selo tadi, yang tidak pernah ya hampir nyaris orang tidak memperhatikan keberadaan makam. Ada makam Ki Ageng Selo juga di daerah Gebong di dekat Waduk Selo Romo. Ya, ada, saya pernah ke sana. Di pinggir waduk. Nah, itu kan nama ini kan juga terkait dengan nama waduk itu kan Selo Romo, atau mungkin ini Selo Rowo, karena di atasnya kan ada waduk Gunung Rowo, bukan Gunung Romo. Nah, memang wilayah-wilayah sekitaran itu di Selo Romo dulu memang ada depo batu besar-besar, cuman sekarang sudah habis. Nah, batu-batu itu mungkin di zaman Belanda itu kan dibikin untuk membangun bendungan itu. Nah, di wilayah itulah Ki Ageng Selo dimakamkan, ada di situ. Nah, ini ada makam Ki Ageng Selo di Selo Romo Gembong. Sementara ada klaim di Grobogan itu juga makam Ki Ageng Selo. Tapi ada informasi lain kapan
makam Ki Ageng Selo yang di Gerobokan ini ditemukan. Ini ada informasi dari Pak Asif, mungkin bisa memberikan sedikit informasi, Pak. Iya, terkait dengan makam di Selo itu justru malah saya informasinya dari juga Pak Jatmiko. Ya. Ya, dia malah justru tahu itu. Pas minggat mbah lapon ya Mas ya. Bahwa makam tersebut di apa namanya diuri-uri itu semenjak 1970, yang menceritakan kalau nggak salah siapa Mas yang jadi juru kunci itu siapa dari orang Pati sendiri kan ya, itu ditemukan atau diuri-uri, mungkin makam itu sudah ada sejak lama, cuman diuri-uri di era tahun 1970-an ya. Nah itu yang informasi justru pada waktu minggate Mas Jatmiko mbok minggat lapo itu malah ngelakoni, wah iya ngelakoni lur bledek iku. Artinya makam itu baru di Uri-uri lah. Uri ditemukan itu di 1970-an. Nah, sementara di Gembong itu ada makam Ki Ageng Selo. Cuman kemudian oleh pihak keraton itu kan kemudian diklaim sebagai makam Ki Ageng Selo. Nah, sekarang kita rujuk dari silsilah Pangewa Panengen. Ada saudara Ki Ageng Selo yang lain, Bagus Sugra. Kalau Ki Ageng Selo disebut Bagus Sogong. Nah, cuman dalam silsilah Pangewa Panengen ini Bagus Sugra ini adalah bagus. Kalau di Pangewa Panengen nulisnya Senggra, gitu. Ini adalah kakaknya. Disebut juga sebagai karena tinggal di kalau dalam silsilah Panengen itu kok disebut ya tinggal di daerah Getas disebut Pandowo, kemungkinan itu adalah Panjowo yang betul, itu bukan Pandowo gitu. Sehingga bisa dikatakan juga bahwa Bagus Senggra ini juga disebut Kyai Getas. Nah, kekaburannya di situ gitu loh. Artinya bahwa tokoh Bagus Senggra ini karena sampai disebut Ki Ageng gini juga punya potensi besar untuk menjadi seorang ya pembesar di wilayah itu, mungkin mengelola masalah keberadaan kuwu belduk kuwu tadi yang ya terkenal garamnya ya, itulah yang kemudian apakah ini kemudian dipelesetkan jadi nyekel bledek yang mau dikaitkan dengan cerita Dalang Becak yang kemudian juga dengan nama Singoyudo adalah memberontak. Nah, sekarang kembali kita kaitkan tadi dengan terkait pemberontakan Singoyudo. Nah, ini coba kita hubungkan dengan Pati. Kalau Singoyudo itu berontak terhadap Demak dan ada kaitannya dengan Singosari sebagai Patih di Pati, tentunya masanya ini kalau kita runut kemarin itu eranya Ki Soponyono atau Singosari ini era Kembang Joyo secara kronologis berdasar rujukan silsilah Pakuwon sejajar dengan era Ki Ageng Pati. Artinya kalau Ki Singoyudo sebagai ayahnya berarti agak ke atas, bisa sampai di masa Raden Patah. Artinya kan itu ayahnya Trenggono kalau menurut Babat Jawa gitu loh. Jadi sebelum 1527 ini, kalau itu Trenggono disebut menyerang Pati, apakah yang dimaksud ini adalah menumpas pemberontakan Singoyudo yang juga begitu waktu itu menguasai Pati. Nah, di masa itu siapa tokoh Pati yang ditaklukkan oleh Singoyudo? Nanti berpertanyaan begitu. Nah, kembali coba kita koreksi dari tata tutur dari Pati. Ada pemberontakan
Pusumali, berontak terhadap Kembang Joyo lagi. Jadi tampaknya memang ada suatu pemberontakan di era itu, cuman itu dikemas dalam tutur di Pati itu selalu dikaitkan dengan Kembang Joyo. Nama Kembang Joyo ini kan selalu diceritakan di era-era di atasnya Penjawi. Orang Pati kan tidak tahu siapa apa itu sebenarnya. Iya, sehingga diberi label Kembang Joyo. Gitu. Agaknya itu yang pemberontakan Singoyudo itu disamarkan dalam bentuk cerita Pusumali. Cuman yang menjadi kekaburan lagi di situ, Pusumali berontak kan menginginkan bumi butak Kulon Negoro. Artinya kalau dari tutur itu dimaksud Pati itu adalah di wilayah yang sekarang Kulone Pati kan wilayah Pati Ayam gitu loh. Nah, kalau kita lacak ke situ, ini masanya bisa jatuh ke bawah. Bisa kita kaitkan dengan ada suatu pemberontakan di era kolonial, yaitu terkait dengan cerita ya kembali nanti tutur Pati tentang Raden Danang yang disingkirkan menjadi Ratu Jin Pati Ayam. Disebut Raden Danang. Sebenarnya Raden Danang ini ada ditulis dalam catatan Cokro Hadiwikromo, seorang juru tulis Pati di tahun 1900, bernama Kromo Dipuro sebagai Demang Gabus. Ini putranya Adipati Megatsari yang terakhir, Adipati Megatsari yang keempat yang dibuang Belanda ke Surabaya. Dan ada catatan juga seorang sarjana sejarah dari Australia, Reclave, ada menyebut pemberontakan Kromo Dipuro sebagai Demang di daerah Pati. Nah, apakah ini terus bisa juga dikaitkan tentang pemberontakan Pusumali ini? Bisa kita persepsikan ini dengan pemberontakan Raden Danang yang diimajinkan sebagai Ratu Jin Pati Ayam. Ya. Bukan. Ini beda lagi dengan Danang Sutowijoyo. Danang ini kan Danang ini laki-laki gitu loh. Bagus Danang laki-laki. Beda, orang sering kabur karena itu orang taunya Danang cuma Sutowijoyo. Bisa saja dengan misalnya Danang Jatmiko misalnya bisa. Iya, gitu loh. Iya, Danang ya Gus itu. Ya sama, itu maksudnya itu sama. Nah, itu Danang Raden Gus Danang atau dengan gelarnya Kromo Dipuro sebagai Demang Gabus. Ini kemungkinan karena ayahnya ditangkap Belanda, tentunya dia melakukan pemberontakan sehingga sampai disebut Ratu Jin Pati Ayam gitu. Ya yang ceritakan kemarin, jadi ya itulah narasi Kembang Joyo ini jadinya bisa naik turun. Nah, tergantung kepentingan gitu loh. Nah, itu kembali kalau kita kaitkan dengan pemberontakan Pusumali, bisa kita kaitkan dengan pemberontakan Singoyudo. Nah, kayak gitu kan. Nah, cuman permasalahannya siapa sih? Kok sampai dikatakan bahwa Singoyudo itu bisa menguasai Pati? Ya, nah itu coba nanti dibahas lagi.